Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk waktu yang Tuhan beri bagi hidup kami. Biar kami pakai itu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati kami Tuhan, selain pada-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami. Haleluya. Kami perlu Kau Roh Kudus, kami perlu
Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita kembali dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita buat hari ini. Di hari yang ke-19 di tahun 2022 kami terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, Roh Kudus yang bantu kami, sehingga kami semakin memahami, mengerti kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu, kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, rupanya dari teks yang kita baca ini, Yesus mengamati rupanya banyak tamu undangan yang menghadiri pesta perkawinan pada saat itu. Mereka itu berlumba-lumba untuk duduk di tempat yang terhormat begitu. Nah, kenapa saudara mereka berlumba-lumba untuk duduk yang paling depan di tempat yang terhormat? Karena mereka merasa bahwa ketika mereka duduk di tempat yang terhormat itu mereka merasa dihargai, mereka merasa dihormati. Nah, justru dengan pengamatan yang Yesus saksikan itu sangat mengganggu Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus katakan, ketika kamu diundang ke satu pesta pernikahan, lebih baik jangan kamu duduk di tempat kehormatan. Jangan sampai nanti setelah kamu duduk di tempat kehormatan, terus tiba-tiba tamu itu pada akhirnya mempersilakan kamu untuk duduk di bagian yang paling rendah dan pada akhirnya kita menjadi malu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mau dirinya dihargai, yang mau dirinya dihormati, tetapi justru dari teks yang kita baca pada saat ini kembali mengingatkan saya dan saudara, jadilah pribadi yang memiliki yang namanya kerendahan hati. Jangan kita menjadi pribadi yang gila hormat, yang mau dihormati oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi yang Tuhan rindukan dalam sikap hidup kita, jadilah pribadi yang memiliki kerendahan hati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat menarik dalam ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Justru firman Tuhan berkata bahwa saat kita meninggikan diri, kita merasa diri kita hebat, kita merasa diri kita mampu, kita merasa diri kita orang hebat, justru firman Tuhan katakan kita menjadi pribadi yang akan direndahkan. Tetapi pada saat kita menjadi pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, menganggap diri kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kita ini kita terbatas, kita merasa diri kita tidak mampu tanpa Tuhan, itu justru
kita akan ditinggikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu menawarkan yang namanya kemewahan, selalu menawarkan yang namanya kenikmatan, selalu menawarkan yang namanya popularitas, dan banyak orang tergiur dengan tawaran dunia ini. Semua itu saudara, tidak ada yang free, tidak ada yang gratis. Tetapi ada harga yang harus dibayar dan semua itu dinilai dengan uang. Banyak orang mulai berpikir selagi kita memiliki uang yang banyak atau punya harta kekayaan yang melimpah, kita memiliki fasilitas, kita punya popularitas, nama baik, apa yang kita mau pasti kita bisa capai, apa yang kita mau pasti bisa jadi. Dan tanpa disadari saudara, banyak orang Kristen yang merasa dirinya kaya, yang merasa dirinya pandai, yang merasa dirinya punya kedudukan, yang merasa dirinya sukses dalam bisnis, itu tidak lagi mengandalkan Tuhan, mereka malah mengandalkan kekuatannya. Mereka mulai berkata, tanpa doa pun saya bisa berhasil, tanpa ibadah pun usaha saya diberkati. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka, mulai mengandalkan kepintaran mereka tanpa mereka sadari bahwa apa yang mereka capai itu semata-mata karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dunia ini tidak ada yang abadi. Kalau kita mengandalkan apa yang kita miliki saudara, suatu hari kelak apa yang kita miliki itu akan meninggalkan kita. Ya, kalau kita mengandalkan kepintaran kita, kita mengandalkan harta kekayaan kita, mengandalkan popularitas kita, saya mau katakan tidak ada yang abadi. Dalam sekejap kalau Tuhan mau, bisa saja itu diambil dari dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menikmati kekayaan, kita diberikan kesempatan yang luar biasa dengan pekerjaan yang luar biasa, dengan bisnis yang diberkati, harusnya menyadarkan kita bahwa itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena pencapaian kita, memang betul dengan usaha pekerjaan kita, dengan kerja keras kita. Tetapi saya mau katakan, kalau bukan campur tangan Tuhan, semua itu tidak akan bisa kita capai. Itulah sebabnya jangan pernah menganggap diri kita hebat. Tanpa Tuhan pun saya hebat. Jangan saudara, jangan pernah menganggap kita ini orang yang pintar, yang sukses. Saya mau katakan semua yang kita nikmati sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur semua yang kita miliki itu karena anugerah Tuhan. Jangan ada kesombongan, jangan ada merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu saudara. Karena firman Tuhan berkata, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Bahkan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, biar firman Tuhan saat ini terus meneguhkan saya dan saudara, kita menjadi pribadi yang semakin menyadari bahwa semua yang kita capai semata-mata karena kemurahan dan pemberian yang daripada Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan agar kami menjadi pribadi yang terus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebesar apapun pencapaian kami Tuhan, kami tahu kami tetap manusia yang terbatas. Semua yang kami nikmati sampai dengan hari ini semata-mata karena kemurahan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus yang terus tolong kami. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati.
Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.